السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وشرع لنا الأحكام وفرض علينا الصيام، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ينابع العلوم والحكم. أما بعد، حضرة المحترمين para ulama, para asatidz, sama-sama kita hormati para ulama, para asatidz, para guru-guru kita, wabil khusus pembina Masjid Jami' Nurul Akbar, guru kita Ustaz Haji Aka Jailani, dan juga ketua DKM Masjid Jami' Nurul Akbar Ustaz Haji Rohaidin, dan segenap pengurus yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Akbar yang saya hormati, dan semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kemuliaannya bulan Ramadan. Karena Al-Quran, karena ada Lailatul Qadar, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semua orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil, diingatkan bahwa diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kita. Pada ayat ini, jamaah rahimakumullah, Allah tetapkan syariat puasa bukan hanya kepada kita, tetapi kepada umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa, syariat ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat penting, yang sangat strategis bagi pembinaan kepribadian kita.
Karena ibadah puasa bisa menjadikan kita sehat, sehat lahir maupun batin, sehat fisik maupun mental. Maka Allah perkuat bahwa cerita ibadah puasa, wajibnya ibadah puasa ini sudah dari zaman dulu, ibu-ibu. Sudah zaman Nabi Adam sudah disyariatkan puasa. Nabi Adam puasanya kapan, ibu-ibu? Puasanya Nabi Adam. Tahu nggak Nabi Adam puasa? Nabi Adam puasa pada ayyamul bid, yaitu hari-hari cerah, di mana Nabi Adam berpuasa sebagai bentuk syukur setelah bertemu dengan Siti Hawa. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, itu kulitnya gosong, ibu-ibu. Kulitnya gosong, hitam. Orang di surga enak, turun ke dunia jadi gosong. Maka dengan puasa ayyamul bid, hari-hari cerah, hari ayyam itu artinya hari-hari. Al-bid artinya terang atau putih. Maka begitu Nabi Adam puasa ayyamul bid dari tanggal 13, 14, 15, maka kulitnya menjadi putih. Jadi kalau ibu-ibu pengen kulitnya putih, puasa ayyamul bid, ya ibu-ibu. Itu ceritanya ayyamul bid. Jadi ayyamul bid ini bisa jadi karena Nabi Adam puasa sehingga dikasih kulit putih. Bisa juga ayyamul bid ini hari-hari cerah yang artinya adalah sama dengan malam-malam cerah. Kalau yang namanya yaum itu kan hari. Hari itu berarti siang dan malam itu hari. Tapi lebih kepada siang. Kalau yang namanya siang itu pasti cerah kan? Karena ada matahari. Tapi kalau malam itu kalau tanggalnya tanggal 1 seperti sekarang ini, tanggal 2 gelap. Tapi kalau tanggal 13, 14, 15 atau disebut dengan tanggal bulan purnama, maka cerah tanggal 14 bulan purnama. Maka kita salawatan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Telah terbit bulan purnama. Bulan purnama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul bulan purnama. Rasulullah disamakan dengan bulan purnama. Ya kan? Maka begitu sempurnanya cerahnya sehingga Rasulullah disamakan dengan bulan purnama. Ibu-ibu mau disamakan dengan bulan? Mau disamakan dengan bulan. Cantiknya seperti bulan purnama. Tapi setelah tahu kalau bulan purnama itu berenjol-berenjol, nggak tahu. Nabi Adam disyariatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Nuh berpuasa begitu Allah selamatkan dari banjir bandang. Kemudian perahu atau kapalnya mendarat di Bukit Al-Judi. Maka sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berpuasa, dan seluruh pengikutnya diperintahkan untuk berpuasa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim ketika Raja Namrud sudah persiapan untuk membakar Nabi Ibrahim dengan mengumpulkan kayu sampai menggunung kayunya untuk membakar Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim berpuasa. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam tumpukan api dalam keadaan puasa. Nabi Musa berpuasa. Berapa lama Nabi Musa berpuasa, ibu-ibu, bapak-bapak? Nabi Musa berpuasa berapa lama? 40 hari. Nabi Yunus juga berpuasa. Di dalam ikan paus Nabi Yunus berpuasa. Nabi Ayub juga berpuasa. Nabi-nabi yang lain semuanya berpuasa. Yang mana syariat ibadah puasa ini memiliki faedah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka kita disyariatkan berpuasa, dan puasa kita tidak sama dengan puasanya nabi-nabi terdahulu. Puasanya nabi-nabi terdahulu lebih berat. Diceritakan juga bahwa orang-orang Nasrani juga berpuasa, disyariatkan puasa, tetapi mereka merubah puasanya itu. Di antara musim kemarau dan musim hujan mereka letakkan dan ditambah 10 hari. Jadi bukan hanya 30 hari, ditambah 20 hari. Ditambah 20 hari menjadi 50 hari. Mereka sukanya merubah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Allah sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi ibadah puasa, syariat ibadah puasa ini bukan hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada umat-umat sebelum kita. Ini adalah untuk supaya kita bersemangat melaksanakan ibadah puasa. Ternyata bukan hanya kepada kami, dan Allah ringankan ibadah kita, ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ibadah yang ringan, ibu-ibu, tapi memiliki fadilah yang luar biasa. Fadilahnya mengalahkan umat-umat terdahulu. Kita dikasih Lailatul Qadar, satu malam yang melebihi 1000 bulan. Itu asbabun nuzulnya. Kalau dibaca, bapak-bapak, ibu-ibu baca, maka sesungguhnya itu adalah karena Rasulullah memikirkan kita umatnya, umat yang ringkih, kecil-kecil, yang mungkin tidak kuat ibadah lama, sedangkan umat dulu gede-gede, ya kan? Umat dulu kan gede-gede, tinggi-tinggi. Nabi Adam saja berapa tingginya? Tingginya 30 meter. Nabi Adam tingginya 30 meter, Bu. Sittina dira'an. 60 hasta. 60 hasta itu satu hasta segini. Setengah meter. Berarti kalau 60 hasta berarti 30 meter. Setinggi pohon kelapa. Jalan dari India ke Mekah 2 kali 3 kali langkah saja sudah sampai itu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah, ya Allah, bagaimana umatku supaya menjalankan ibadah yang sedikit tetapi bisa mengalahkan umat terdahulu. Maka Allah berikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar. Allah berikan kepada kita salat 5 kali waktu dalam sehari semalam, tetapi mengalahkan, bisa menyamai 50 kali waktu, bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ibadah puasa yang memiliki fadilah keutamaan bisa menyehatkan lahir dan batin, fisik dan mental kita. Ini bisa kita buktikan
Secara medis bisa kita buktikan bagaimana ibadah puasa bisa menyehatkan fisik kita. Juga ibadah puasa bisa menyehatkan hati, pikiran, dan mental kita. Maka ibadah puasa memang lain daripada yang lain. Oleh sebab itu saya tambahkan sedikit bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal Bani Adam itu baginya, kata Allah, kecuali puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu bagiku dan saya akan membalasnya. Allah membedakan ibadah puasa daripada ibadah yang lain. Ibu-ibu tahu nggak apa rahasianya ibadah puasa dibedakan dengan ibadah yang lain? Tahu bapak-bapak? Apa yang membedakan ibadah puasa dengan salat sehingga ibadah puasa disandarkan kepada Allah? Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa itu bagiku. Tahu ibu-ibu? Tahu nggak? Tahu ya? Ibadah puasa pasti beda dengan sholat. Itu udah kelihatan nyata, ya kan? Kalau kita puasa, ada yang tahu nggak? Kalau kita sedang puasa, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kecuali kalau kita cerita-cerita. Saya lagi puasa Senin Kamis nih. Nah, ada yang suka begitu. Cerita ibadah sunnah, ngomong-ngomong, omon-omon, ada yang begitu. Orang tadinya nggak tahu, cerita ke sana kemari, akhirnya jadi tahu. Di ibadah puasa tidak ada yang tahu. Kalau kita salat, orang lain tahu nggak? Tahu. Disitulah sesungguhnya nilai ibadah puasa. Karena ibadah puasa, dengan ibadah puasa kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang ikhlas, dan ikhlas itu adalah syarat utama diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas, yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Kok nggak ada yang amin, ibu-ibu? Mudah-mudahan Allah limpahkan kita rizki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah limpahkan dan berikan kita sehat lahir dan batin. Amin. Sehingga semakin semangat ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita, dan sampai akhir Ramadan mudah-mudahan kita tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.